merupakan negara kepulauan yang mencangkup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Di Indonesia, tersimpan jutaan budaya, mulai dari tarian, musik, seni pertunjukan, motif batik, cerita rakyat, dan yang lainnya. Saat ini, kita hidup di zaman globalisasi, zaman yang dimana budaya, seni, adat kita bersaing menghadapi era saat ini. Kekayaan Indonesia adalah sebuah warisan dari para pendiri kemerdekaan yang harus kita jaga dan kita rawat. Meskipun era zaman sekarang sudah berbeda, namun kekayaan Indonesia harus tetap terjaga keadaannya. Jangan sampai kita teracun oleh era globalisasi, sehingga budaya, adat kita terhilangkan dan dilupakan. Salah satu kekayaan Indonesia yang sekaligus menjadi identitas bangsa adalah kesenian Reok Ponorogo. Video ini merupakan pertunjukan Reok Ponorogo. Ini adalah salah satu kearifan lokal negara kita yang harus kita lestarikan. Lantas, sebagai warga Indonesia, apakah kamu sudah tahu sejarah dan seluk-beluk Reok? Nah, simak video ini agar lebih mengenal Reok Ponorogo. Berawal dari kerajaan Kediri, terdapat seorang putri yang bernama Dewi Songgolangit. Ia mengadakan sayembara dengan iming-iming siapa yang dapat memenuhi ketiga syarat yang telah diberikan akan dapat mempersunting ia. Adapun syarat yang diberikan ialah yang pertama, 144 ekor kuda kembar berwarna putih. Kemudian yang kedua, hewan berkepala dua. Dan yang terakhir ialah jenis musik yang belum ada di Jagat Raya. Sayembara ini diikuti oleh dua raja, yakni Raja Kelana Suwandana yang berasal dari Kerajaan Ponorogo Bantar Angin dan Raja Singobarong yang berasal dari Kerajaan Blitar Ludoyo. Singkat cerita, kemenangan diraih oleh Kerajaan Ponorogo yang mana jauh lebih sakti dibandingkan Kerajaan Blitar. Saat Raja Blitar ini mati, tiba-tiba ada seekor burung merah yang hinggap di kepalanya. Tak lama Kerajaan Ponorogo pun mengutuknya dengan acuan pecut dan andiman. Lalu jadilah hewan berkepala dua. Kerajaan Ponorogo menyanggupi syarat yang kedua, yakni membawakannya hewan berkepala dua. 144 kuda kembar berwarna putih pun telah ia sanggupi. Dan yang terakhir, jenis musik yang belum pernah ada di Jagat Raya tercipta menjadi kesenian Reok Ponorogo. Melestarikan budaya reok menjadi bukti cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Ini merupakan implementasi Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kami mengumpulkan data tentang pemahaman generasi muda terkait Reok Ponorogo melalui Google Form. Dari data yang sudah kami kumpulkan tersebut, didapat data-data berikut. Menunjukkan bahwa banyak generasi muda hanya sekedar mengetahui apa itu Reok Ponorogo dan belum terlalu sadar untuk melestarikannya. Itu tergerus zaman, banyak budaya yang lain masuk, takutnya generasi muda nggak ada yang mau meneruskan, melestarikan gitu sih. Tapi dengan cara itu kan dari tim kita mensiasati dengan tari ganong itu dimasukin unsur breakdance yang atraksi kayak breakdance lah zaman itu seperti itu. Era modernisasi sekarang, jadi yang bisa dimasukkan apa? Oh, tari ganong kan bisa atraksi seperti ini ya, itu kalau di seperti itu. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita ikut serta melestarikan serta mempertahankan kekayaan budaya Indonesia. Tetap melestarikan budaya bangsa dengan menonton pun kita ikut melestarikan, menurut saya gitu sih. Jadi nggak harus ikut nari, ikut pentas, enggak. Dengan mbak-mbak ini yang lain ikut menonton kita, berarti kan masih peduli. Kita main ada yang nonton, itu termasuk kita peduli ke kebudayaan. Melalui cara-cara sederhana, kita dapat mempertahankan kebudayaan yang ada, dan dengan cara tersebut pula, kita dapat mempertahankan identitas bangsa, serta turut andil menjadi individu yang bermanfaat bagi negara.
Kesimpulan dari file study yang telah kami lakukan di Sanggar Reog Singomangkujoyo, kami telah mendapatkan banyak informasi mengenai Reog Ponorogo dan efisiensinya dalam meningkatkan identitas bangsa dan fakta bahwasannya masih banyak orang, utamanya generasi muda, yang belum tahu tentang kesenian Reog Ponorogo dan identitas bangsa itu sendiri.